Nah, jadi malam ini kita akan coba lihat lagi ya problem interpolasi ya yang muncul kalau kita melakukan interpolasi pakai Newton polinomial ya. Misalnya dibandingkan dengan cubic spline. Lalu kita akan bahas sedikit dari chapter 3-nya Q-Salas ya tentang curve fitting ya. Jadi kita ingat minggu lalu kita udah bahas bahwa interpolasi sama curve fitting itu mirip. Kita punya data XY ya dengan sebaran tertentu. Interpolasi itu berusaha menarik kurva yang melewati semua titik dengan asumsi bahwa titik-titik itu tepat ya, nggak ada error, nggak ada noise. Kalau curve fitting, nanti kita lihat curve fitting itu berusaha membuat garis yang melewati semua titik itu sedekat mungkin dengan asumsi bahwa titik-titik yang kita dapatkan itu kalaupun dari pengukuran pasti ada errornya juga. Jadi kita simply nggak percaya semua titik, tapi kita percaya teori kita misalnya bahwa secara teori harusnya titik yang terukur itu garis lurus ya. Kalau kita yakin bahwa fenomenanya linear, maka kita melakukan linear regression ya sebagai curve fitting strategi kita. Tapi bisa juga curve fitting kita itu non-linear ya. Kalau kita meyakini bahwa oh ini fenomenanya sebenarnya polinomial kuadratis atau pangkat 3 begitu ya, bukan linear, maka kita bisa melakukan curve fitting yang sifatnya non-linear. Itu juga bisa ya. Tapi polanya curve fitting adalah kita tentukan dulu secara teori garisnya seperti apa. Lalu kita buat garisnya yang errornya sekecil mungkin. Kalau interpolation, kita asumsikan titik data kita nggak ada error, terus kita berusaha bikin garis yang memang melewati semua titik data kita dengan sempurna. Ya, karena meyakini titik data itu nggak ada errornya. Ya. Nah, ini saya tunjukkan coding itu ya yang bisa didapatkan juga di Learn untuk Bapak Ibu bisa modifikasi ya. Ini codingannya saya nggak ambil dari Q-Salas sih, tapi kalau nyari Newton polynomial interpolation ya, ini Python gitu ya di Google dengan mudah mendapatkan beberapa versi ya yang ada coding Python-nya dan penjelasannya begitu ya. Nah, tapi kita ingat minggu lalu udah ada sedikit pembahasannya bahwa Newton polynomial itu mirip sama sebenarnya prinsipnya seperti Lagrange interpolation, tapi menulis codingnya itu bisa dalam bentuk rekursif ya sehingga koefisien P-nya itu ya bisa dihitung berdasarkan koefisien yang sebelumnya ya. Jadi P1 dihitung dari P0, P2 dihitung dari P1 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bagian atas ini kita lihat for loop untuk menghasilkan koefisien polinomialnya karena kalau kita punya titik data jumlahnya 10 misalnya dengan polinomial pangkat 9, order 9 berarti kita meyakini bisa membuat garis yang pangkat 9 yang melewati semua titik data dengan sempurna gitu ya. Kalau titik datanya cuma 2 berarti garisnya pangkat 1 garis lurus, kalau titik datanya 3 berarti garis kuadratis dan seterusnya. Nah, lalu ini Newton Poly ini kalau kita udah dapat koefisiennya, lalu kita punya titik data ini X data, lalu kita ambil titik X baru ya, kita berusaha hitung nilai Y-nya berapa ya dari for loop yang semacam ini di bawah ya. Jadi ini di Q-Salas punya coding-coding yang mirip ya, tapi ini saya ambil aja dari salah satu manual Python yang dengan mudah ditemukan di internet. Nah, lalu di bawah sini kita testing ya Newton polinomialnya ya. Ini ada data 11 titik ya, antara X-nya dari 0 sampai 10. Lalu punya nilai-nilai tertentu ya, min 10, 5, min 3, dan seterusnya gitu ya. Ini kalau saya run, terus di plot ya, ini titik-titik data seperti ini ya. Dan bayangkan saya punya 11 titik data, lalu saya dan titik data ini sengaja saya buat agak liar ya, karena kelihatan naik, turun dikit, naik lagi, terus turun drastis, terus naik drastis gitu ya. Supaya kalau metode interpolasi itu agak liar ya garisnya, terutama garis polinomial dengan order pangkat tinggi, kelihatan ya efeknya yang merugikan itu gitu ya, sengaja saya pilih
yang agak liar gitu ya, urutan-urutan titiknya ini ya. Lalu dihitung dengan metode Newton interpolationnya ini, divided difference-nya itu ya, yang lambangnya segitigaan itu, kalau di tabel Newton interpolation polinomial itu ya. Jadi koefisiennya dihitung berdasarkan fungsi yang ini, divided diff ini yang terdefinisi di sini. Ini dihitung koefisiennya. Lalu sama seperti yang kemarin udah dipresentasikan Pak James sama Pak Akbar ya, kalau kita mau gambar garis interpolasinya ya, kita tuh perlu membuat titik-titik yang lebih banyak ya. Kita sebutnya x new ya, yang memenuhi kurva kita dari 0 sampai range 10 itu tadi ya. Tapi dengan jarak titik yang sangat dekat ya. Jarak titiknya ini intervalnya 0,1 ya, supaya kelihatan kalau titiknya itu banyak ya. Ini kan kalau antara 0 sampai 10 terus jaraknya setiap satu step itu ada 0,1, berarti ini 10 titik dikali setiap step itu ada 10 titik lagi, ada 100 titik nih ya, sehingga membentuk garis gitu sebenarnya ya. Lalu dari titik-titik x new ini kita masukkan ke Newton polinomial, ini dihitung interpolasinya ya, sehingga kita dapat titik y-nya, y new. Lalu nanti habis itu kita bisa plotting ya, mendapatkan garisnya ya. Ini kalau ini dihitung ya, ini kita tinggal plotnya. Plotnya kalau saya nyalain ya, x new y new kalau diplot, ini kita lihat garisnya seperti ini. Ya. Nah ini kelihatan banget ya kelemahannya Newton polinomial ya, karena titiknya itu banyak ya. Ada Q Salas bilang kalau lebih dari 6 interpolasi pakai Newton polinomial ini hancur gitu ya. Nah hancurnya itu gimana ya? Ini kita lihat kalau di titik yang tengah ini, sebenarnya anjloknya di tengah ini kan cukup dalam ya. Ini kalau saya tutup lagi ya bagian interpolasinya ini nggak saya jalanin ya. Kita lihat di sini ini anjloknya dalam nih. Ya tapi karena dia ada di tengah-tengah titik dari range titik data yang kita punya, di tengah itu nggak terlalu parah tadi interpolasinya ya. Ya, ini juga yang disebut Q Salas itu kalau di tengah sini nggak terlalu parah nih. Ini kayaknya ngikut cukup baik ya interpolasinya. Tapi yang agak di tepian ya, jauh dari pusat titik data kita gitu ya. Ah, di sini nih kayak kurvanya itu punya tenaga ya, karena kurva polinomial pangkat 9 tuh bisa meliuknya drastis ya. Tapi dia meliuk drastisnya itu jadi liarnya itu di ujung titik data kita, karena di sebelah sini nggak ada titik lagi ya. Dia rasa dia bisa menggila di sini gitu ya. Nah jadi kelihatan ya, ini kan titik datanya sebenarnya cukup deket nih ya, yang di ujung sini juga ya. Nggak separah ini anjloknya ya, tapi kurva merahnya ini menjadi sangat liar ya, sehingga kalau saya misalnya estimasi di titik X ini ya, jatuhnya di sini, padahal jauh banget ya. Mungkin yang masuk akal sih ada di sini gitu ya, bukan di bawah sini ya. Demikian pula di ujung sebelah kanan ini juga gitu nih. Ini even angkanya minus 500 lebih gitu ya, padahal seluruh titik data kita nggak ada yang lebih dari 100 ya. Kok interpolasinya bisa seperti ini ya. Ini menunjukkan dengan jelas ya kelemahan kelemahan Newton polynomial interpolation ya. Kalau misalnya saya ini ya, saya jumlah titiknya saya kurangi ya. Misalnya saya ini pasang lagi ya x new xy yang baru ya. Ini yang jumlahnya banyak ini saya komen ya. Lalu misalnya saya cuma ada 6 titik aja. Ya kata Q Salas 6 titik rada aman ya. Jadi sampai kita coba lihat sampai di titik ini ya. Terus kita coba lagi running ya. Nah, kita lihat 6 titik agak aman nih. Ya kalau saya tutup ini interpolasinya ya. Nah, titiknya sebenarnya cukup bergoyang juga ya. Tapi di tengah goyangan ini ya, kalau kita coba plot ininya interpolasinya ya, dan kalau kita katakanlah nggak mau jauh-jauh ya sampai titik di sekitar itu aja ya, sampai 6 aja kita plotting ya. Nah kita lihat ya nggak terlalu parah lah ya di dalam titik ini, tapi di ujung sini begitu lewat titik
kelima ini ya. Nah, ini mulai mulai jadi liar nih di buntut sini ya. Karena nggak ada titik lagi sih di sini. Tapi di tengah-tengah ini masih cukup oke nih ya. Walaupun kan titiknya naik turun ya. Jadi ada titik yang anjlok juga. Tapi interpolasinya nggak sangat liar ya. Karena jumlahnya masih di bawah 6 gitu ya. Nah, jadi ini memperlihatkan apa eh, fenomena itu yang Q Salas bilang. Kalau interpolasi polinomial order tinggi lebih dari 6 jangan dipercaya. Gitu ya, karena kurvanya bisa liar. Nah, kita coba bandingkan ya dengan cubic spline ya, yang minggu lalu juga udah dipresentasikan oleh Pak James dan Pak Akbar ya dalam Gladiator. Kita pakai titik yang sama aja ya, yang 11 titik itu ya. Terus ini cubic spline-nya dipanggil dari SciPy ya. Sebenarnya bisa ada kelihatan jeroannya juga kayak Newton interpolation itu ya di buku Q Salas atau di beberapa tempat lain di Google dikasih tahu juga ya cubic spline dalamnya seperti apa gitu ya. Tapi ini mengandalkan apa modul yang dipanggil dari SciPy ini aja ya. Ada modul interpolasinya terus bisa langsung manggil cubic spline gitu ya. Jadi ini pendek banget ya kelihatannya. Kalau yang apa Newton interpolation ini memang dikasih lihat jeroannya ya, karena jeroannya nggak gitu susah ini for loop 2 kali aja ya. Yang kalau cubic spline agak lebih repot ya. Nah, lalu ini titik yang sama nih ya yang tadi berusaha di solve dengan Newton interpolation, titik yang sama ya. Jadi kalau kita lihat ini titik-titiknya cukup liar, yang di tengahnya anjlok gitu ya. Terus kalau kita apa pasang pakai cubic spline-nya, kita lihat ini halus banget ya. Cubic spline-nya lewat di semua titik-titiknya dengan nggak bermasalah ya. Even di ujung sini juga ini kelihatan masih menuju titik ini dengan cukup baik ya. Ini kalau kita lebihin misalnya sampai titik 12 gitu misalnya ya. Nah, ini sampai titik yang terakhir ini masih cukup oke ya. Tapi lewat dari itu dia mulai bermasalah. Karena cubic spline-nya juga nggak menemukan titik lagi. Jadi dia tinggal tendensi terakhirnya aja dia ekstrapolasi gitu ya. Ini juga tendensi ya. Di mana Q Salas itu bilang ekstrapolasi itu harus ekstra hati-hati ya. Karena di tempatnya udah nggak ada titiknya kita cenderung nggak bisa percaya juga ya. Kalau ini kita tadi sampai 11 ya range-nya misalnya ya, nggak jauh-jauh dari titiknya. Ini kelihatan aja udah mulai liar ya karena ini angkanya udah sampai 400 ya. Padahal kan angka aslinya nggak ada yang lewat 100 ya. Tapi masalahnya goyangan terakhir ini nggak di balancing pakai titik data yang lain terus jadi dia tendensinya jadi liar gitu ya. Kalau saya panjangin ke sebelah kiri ya, misalnya saya tulis -1 gitu misalnya, saya run lagi. Di sebelah kiri ini juga anjlok nih terus jadi liar ya. Tapi karena di kiri ini titik datanya ini goyangannya nggak terlalu parah, ini tendensi anjloknya juga nggak sebegitu parah. Kalau ini parah banget ya melencengnya gitu ya. Jadi bahkan cubic spline juga bisa punya masalah ya, terutama di area-area di luar titik data yang sebenarnya kita melakukan ekstrapolasi bukan lagi interpolasi ya. Kalau interpolasi itu ini cubic spline menghitung semua titik-titik yang ada di tengah titik data yang kita punya ya. Itu aman. Ya, kalau Newton polinomial kalau titiknya dikit di tengah masih aman. Kalau kita mainin yang titiknya banyak di tengah juga somehow dia jadi gila gitu ya. Nah, yang ini tadi ya, di sini dia jadi gila ya. Ini padahal masih sampai setengah ya. Ini setengahnya masih bagus, tapi kalau kita jalanin lagi ya, ini sampai titik 11 gitu misalnya ya. Kita run lagi. Nah, ini kelihatan masih oke karena ujungnya gila banget. Ya, ini sampai 25.000 ya naiknya ya. Ujungnya gila banget tapi di bawah sini ini di ujung sini sebenarnya udah salah ya. Padahal ini sampai titik 11 doang nih. Ya, menggilanya lebih parah daripada cubic spline. Kalau cubic spline menggilai sampai 400, ini menggilai sampai 25.000 ya. Tapi kalau kita pasang sampai titik 10 aja di mana masih ada titik datanya ya. Kelihatan di ujung ini masih menuju titik ini, tapi habis kena titik ini dia menggila ya. Cuman di sebelah sini tadi itu tadi ya udah parah ya.
Nah, kalau saya pasang di kurva yang di bawah ini ya, dengan bersama cubic spline-nya kita bisa bandingkan langsung sih apa yang terjadi ya antara cubic spline dan Newton polinomial ya. Ini saya nyalain Newton polinomialnya di sini ya pakai warna merah. Terus di run lagi. Nah, ini kelihatan nih. Yang orange kelihatan cubic spline itu jinak banget ya dan melewati semua titik. Karena ini masih interpolasi ya. Dengan berhasil baik ya. Cuman kalau dia keluar aja jadi liar ya. Tapi yang merah ini yang Newton polinomial kelihatan di sini gila gitu ya. Even di tengah sini juga agak menggila ya dibanding cubic spline ini kan jinak ya. Kelihatan titiknya ada di sini dan di sini ya dia memperkirakan ada di tengah-tengah itulah titiknya. Yang Newton nih gila nih ya. Di sebelah sini juga cenderung terlalu liar ya dibanding yang cubic spline di sini juga. Nah, kalau pas di tengah di sini mirip berhimpit ya. Tapi geser keluar dikit yang Newtonnya mulai menggila lagi ya dan sampai ke ujung gilanya makin parah gitu ya. Nah, jadi itu tuh perbedaannya ya antara yang Newton polinomial dan cubic spline-nya. Makanya yang cubic spline itu sangat digemari ya. Karena paling tidak kalau untuk problem interpolasi dia jinak banget ya. Dan kita cenderung bisa percaya dia ya bahwa dia berhasil dengan cukup baik ya. Walaupun titik data kita yang kita berusaha interpolasi itu cukup liar naik turun apa, tapi cubic spline itu biasanya berhasil ya. Eh, yang Newton polinomial berhasil juga sih, tapi kurvanya lebih liar ya. Melewati titik, tapi karena orde persamaannya sangat tinggi, dipaksa melewati titik yang liar, dia luar biasa liar ininya ya, apa kurvanya ya. Sehingga kalau kita ambil titik antaranya, kita mau interpolasi, jangan-jangan kita nggak bisa percaya. Terutama area-area yang ada di pinggiran dari pusat titik data kita. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau Bapak-Bapak lihat hasil interpolasi ya. Jadi yang berusaha diajarkan ya dari fenomena ini adalah kita kan selalu punya kalau di kehidupan sehari-hari ngukur pakai sensor atau pendataan survei ya kita punya titik data ya. Terus kan titik data kita nggak lengkap. Tapi dari titik data itu kita bisa ya menghasilkan kurva lengkapnya dengan teknik interpolasi itu. Tapi kalau disodorin kurva interpolasi kita perlu bertanya ya. Misalnya itu metode apa yang dipakai untuk interpolasinya ya. Jadi nggak langsung percaya aja gitu ya. Terus kalau dikasih tahu, oh itu pakai garis polinomial. Terus pertanyaan berikut kita adalah, itu garis polinomial orde berapa? Gitu ya. Kalau dia bilang ordenya lebih dari 6 ya, pangkat 6 lebih gitu ya, oh kita harus curiga. Ya, jangan-jangan ada titik-titik yang kita nggak bisa percaya tuh hasil interpolasinya ya. Tapi kalau dia bilang, oh kita pakai cubic spline gitu ya, berarti cubic spline garis itu maksimum pangkat 3 ya. Oh itu aman, karena garisnya jinak ya. Nah, tapi kalau orang tuh terlalu ambisius terus bilang, kita ekstrapolasi aja ya, keluar titik-titik data kita, begitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati lagi ya, karena kita tahu metode interpolasi apapun termasuk cubic spline gitu ya, kalau keluar dari titik datanya, dia bakal lebih liar ya. Tentu yang Newton polinomial lebih liar daripada cubic spline, tapi yang cubic spline juga cukup parah ya tadi ya, kalau ada di luar titik data. Nah, ada pertanyaan sejauh ini, Bapak? Dari saya sih belum ada, Pak. Ya, nanti kalau code crunch ya, Bapak bisa punya pilihan mendemonstrasikan problem-problem itu ya dengan titik data tertentu yang diambil dari fenomena tertentu ya di internet. Ada banyak juga ya eh, yang menyediakan data-data yang bisa dipakai. Sehingga kalau data itu muncul dari fenomena tertentu ya kita bisa berusaha eh, pakai logika kita untuk bilang bahwa data itu sebenarnya make sense-nya gimana ya, karena ada fenomenanya kita tahu itu mengukur apa begitu ya. Nah itu bisa juga dicoba ya dalam perbandingan-perbandingan itu diterangkan terus direkam ke dalam video terus dikumpulkan sebagai tugas code crunch gitu ya. Nah kita lanjut sedikit ya ke chapter 3-nya Q-Salas soal curve fitting ya. Nah problem curve fitting ini ya, ini problem yang mirip tapi berbeda ya.
Dan biasanya metode yang sering dijadikan acuan dan dipakai itu disebutnya least square fit ya. Least square fit ini ada juga yang menyebut metode regresi ya. Regresi itu bisa linear, bisa juga non linear gitu ya. Nah, kita lihat sedikit ya apa yang diterangkan di sini ya. Lalu nanti Bapak-bapak bisa coba codingnya sendiri ya. Dan nanti saya tunjukin juga site Python yang menunjukkan cara codingannya ya. Di QSalas ini agak codingannya lebih rumit ya karena dia menggunakan dikasih lihat jeroannya ya, dan di dalamnya memecahkan persamaan least square-nya itu QSalas itu menggunakan metode matrix yang dia solve pakai Gauss elimination gitu ya. Jadi menyelesaikan persamaan least square-nya bisa diterjemahkan menjadi persamaan linear yang dalam bentuk matriks terus dipecahkan pakai Gauss elimination gitu ya. Sehingga kalau Bapak-bapak lihat codingannya yang tersedia di QSalas karena dikasih lihat jeroannya itu isinya Gauss elimination juga di dalamnya. Nah, tapi kita lihat dulu nih problem yang berusaha diterangkan QSalas seperti apa ya. Jadi kalau ada titik-titik data, lalu titik data itu kata QSalas itu mengandung random noise ya. Dan random noise itu umum terjadi kalau kita mengukur sesuatu ada measurement errors-nya. Maka kalau kita menghasilkan garis yang memotong semua titik data ya garis kita berarti langsung ada errornya ya. Nah, kita nggak mau itu ya, sehingga kita pakai strategi lain yang disebut curve fitting ini ya, adalah untuk menghasilkan kurva yang mulus yang kita tahu dari awal nggak bakal memotong semua titik data ya. Tetapi kurva mulus itu sesuai teori ya, misalnya kalau teori teori fenomenanya itu linear, kurva kita garis lurus ya, memotong semua titik data, tapi memotongnya itu dalam garis lurus dan dalam kondisi di mana penyimpangan itu sekecil-kecilnya ya. Jadi fungsi kita itu bisa ditulis fx fungsi dari x ya dengan koefisien tertentu ini ya. Nah, lalu bentuk fungsinya bisa ditentukan dari awal. Begitu ya, tergantung dari data itu munculnya dari eksperimen apa ya. Misalnya kalau data itu ternyata dari hasil pengukuran massa yang ditempel ke pegas gitu ya, terus diukur berdasarkan waktu, posisinya di mana gitu ya. Maka kalau orang-orang yang belajar fisika ya terus tahu ya teori pegas, terus pegas itu ada redamannya gitu ya. Maka fungsi terhadap waktu itu bentuknya ada koefisien, ada T-nya ya, terus ada semacam redaman ini yang bisa bentuknya E pangkat minus A1T ya terhadap waktu gitu ya. Nah, kalau kita tahu fungsi kita secara teori bentuknya kayak apa ya, kita bisa pakai fungsi itu untuk membuat garis yang bentuknya kayak gitu melewati semua titik data kita, tapi sebisa mungkin penyimpangannya itu sekecil mungkin gitu ya. Nah, jadi curve fitting ini ya ada 2 step. Yang pertama, pilih dulu garis kita itu kayak apa sesuai dengan teori ya. Lalu habis itu kita menghitung komputasinya ya pakai Python ya, dan mengupayakan sebisa mungkin best fit ya, makanya namanya curve fitting ya. Ngefit garis kita ke dalam kurva data kita. Ya, sehingga pertanyaannya ya adalah best fitting itu maksudnya apa ya? Nah, best fitting itu adalah ketika noise atau penyimpangan titik-titik kita terhadap garis yang kita gambar sesuai teori itu sekecil mungkin. Ya, nah sekecil mungkin itu noise-nya itu dihitungnya gimana? Nah, biasanya pakai metode menghitung least squares ya. Ini jadi adalah titik garis garis curve fitting kita ini dikurangi dengan titik datanya ya. Jadi fx ini kan garis curve fitting kita dan y ini titik datanya. Terus kalau kita hitung selisihnya, lalu kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan untuk semua titik ya, maka kita dapat tuh ukuran seberapa sih nyimpangnya ya.
Dan kuadrat ini tuh juga umum ya, karena kalau dia nyimpangnya negatif atau positif, begitu dikuadratin tanda negatif atau positif itu jadi nggak penting ya. Semua penyimpangan setelah dikuadratin jadi positif ya, sehingga kita bisa jumlahin di sigma di sini, dan terus kita tahu ini menyimpangnya secara total berapa banyak, dan kita mau penyimpangan itu sekecil-kecilnya, karena kalau penyimpangan itu kecil maka garis kita itu best fit ya. Nah, perhitungan ini least squares ini ya, ini R ini ya, itu biasanya disebutnya ini kesalahan ini disebutnya residuals ya. Jadi residuals itu kayak sisa ya, sisa error gitu ya. Residuals ini merupakan ukuran ya, berapa menyimpangnya titik data kita terhadap fungsi curve fitting kita itu yang kita hitung. Ya, jadi kita mau residuals ini atau fungsi S ini seminimal mungkin, begitu ya. Karena dengan demikian kita punya garis yang best fit terhadap titik data kita. Nah, jadi secara yang paling sederhana ya, kita akan berusaha memotong semua titik data kita sebagai garis lurus. Itu yang paling sederhana tuh. Ya, bahkan kalau kita lihat titik polinomial kita tadi itu ya, kalau misalnya saya tunjukin lagi titiknya ya, ini ya misalnya, ini kan Newton interpolation maksanya ngelewatin semua titik kayak gitu ya. Ini kalau saya matiin ya interpolationnya, terus saya run lagi ya. Nah, kalau titiknya kayak gini ya, ini saya bisa membayangkan ada garis lurus ya yang lewat di tengah-tengah ini. Kalau saya hitungnya baik-baik ya, garis lurus ini mungkin errornya, penyimpangannya terhadap setiap titik itu bisa minimal gitu ya, kalau lokasi garis lurusnya tertentu gitu ya. Jadi bahkan kalaupun saya paksakan ya bahwa garis curve fitting saya lurus karena saya meyakini misalnya fenomena saya itu linier gitu ya, itu saya tetap bisa tuh menghitung sedemikian rupa sehingga garis lurus saya errornya sekecil mungkin ya. Dan kalau saya curve fittingnya sebagai garis lurus, itu namanya linear regression ya, nama strateginya itu ya, karena saya melakukan curve fitting tapi dengan garis linear ya. Nah, Q-Salas itu menurunkan fungsi least square-nya ini ya, kalau fx saya linear seperti ini, a tambah bx ya. Jadi begitu ini diturunkan gitu ya, fx-nya dimasukkan gitu ya, maka saya bisa punya turunan terhadap a ya. A itu adalah ini konstanta dari garis lurus saya ya. Bisa persamaan least square-nya ini yang setelah saya masukkan bisa saya turunkan terhadap a, bisa saya turunkan terhadap b ya, sehingga dengan demikian pelan-pelan kalau saya atur-atur ya persamaan saya gitu ya, yang bisa mengandung terminologi ini X topi ini adalah X rata-rata ya, Y topi ini juga Y rata-rata gitu ya, yang kalau saya atur ulang ya, saya bisa menghasilkan persamaan A itu sama dengan apa dan B sama dengan apa ya. Kalau A dan B-nya kita bisa hitung dari titik-titik data kita dan dari nilai rata-rata titik data kita gitu ya, maka saya bisa menggambar garis ini karena A dan B ini bisa saya hitung. Ya, jadi logikanya tuh seperti itu tuh. Saya gambar dulu aja garis saya turunkan persamaan least square-nya ya, karena ini persamaan errornya. Terus saya turunkan terhadap A terhadap B, karena dengan turunan itu saya bisa meminimalkan least square error saya dengan A atau B tertentu. Nah, rumus ini yang AB ini masih kurang gitu enak ya untuk dihitung karena bisa ada round of error, karena ini bentuk yang di atas dan di bawah ini bisa aja cukup dekat gitu ya. Jadi bisa disusun ulang lagi persamaannya, bisa B menjadi seperti ini ya. Lalu A-nya adalah rata-rata Y kurang rata-rata X kali B gitu ya, sehingga kita bisa punya rumus yang lebih enak untuk komputasi gitu ya. Nah, ini kalau linier ya. Kalau saya bilang bahwa fenomenanya nggak linier nih, saya mau fitting dengan sesuatu yang non linear ya, itu bisa juga ya. Ini istilahnya polynomial fit ya. Jadi saya punya garisnya bisa polinomial pangkat n tertentu ya, yang saya asumsikan dari awal ya, dia pangkat berapa ya.
Lalu persamaan least square-nya itu ya bisa ditulis dalam bentuk matriks ini A dan B ini ya, yang kalau mau diselesaikan nanti pakai Gauss elimination itu tadi ya. Jadi codingan polyfit ini ya curve fitting tapi pakai polinomial ya, bukan garis lurus ya, garis yang punya pangkat tertentu gitu ya ordernya. Nah itu isinya dalamnya termasuk ada Gauss elimination-nya gitu ya, sehingga bapak yang familiar dengan ini apa Gauss elimination bisa melihat itu ya, persamaan least square-nya itu berusaha diturunkan juga dengan bentuk-bentuk yang mirip dengan Gauss elimination gitu ya. Nah ini ada codingannya, ini plot poly gitu ya, bagaimana codingannya bisa diterapkan ke Python ya. Nah saya menganjurkan bapak-bapak ya kalau mau nyoba ya misalnya untuk code crunch gitu ya, itu bisa cobain yang linear dulu ya. Dan codingan yang Newton interpolation dan cubic spline itu kan saya pasang di Learn, bisa coba dimodif-modif ya. Ini saya tunjukkan satu contoh dari banyak ini ya, website ini statology ya yang menunjukkan bagaimana meng-create scatter plot dengan regression line ya. Jadi ini curve fitting pakai linear regression di Python gitu ya. Jadi ini misalnya di sini digambarkan ada titik-titik data ini ya yang digambarkan 2 dimensi scatter plot gitu ya. Lalu habis itu menghitung dengan polyfit ya. Jadi polynomial regression ya, curve fitting tapi polyfit, lalu kalau dipilih ordernya satu dia bisa linear gitu ya, sehingga kita tuh bisa menghasilkan garis ini nih yang kita lihat ya menembus titik-titik data kita, tapi tampaknya best fit ya, tampaknya titik-titik data kita ini menyimpangnya cukup minimal gitu ya berdasarkan kriteria least square itu tadi ya. Nah jadi saya menyarankan bapak-bapak nyobain itu ya, curve fitting, nyobain yang linear dulu aja karena sederhana ya. Yang polinomial juga kalau dipanggil dari modul polyfit itu dengan sederhana aja tinggal masukin parameternya ya, mau order berapa nanti bisa juga ya. Lalu coba bandingkan ya dengan Newton interpolation atau cubic spline ya. Terus kalau bapak-bapak punya data tertentu ya dari fenomena tertentu, terus boleh diargue ya. Sebenarnya metode interpolasi atau curve fitting itu yang sesuai ya untuk menyelesaikan problem yang direpresentasikan oleh titik data itu. Gitu ya. Nah, itu bisa jadi code crunch yang menarik sih, ya. Alternatif code crunch yang lain ya, misalnya kalau dari materi yang beberapa minggu yang lalu, Bapak-bapak bisa membandingkan Gauss elimination misalnya dengan decomposition ya, codingannya juga tersedia ya banyak, baik di internet maupun dari QSalas ya. Terus Bapak bisa coba testing matriks ya yang punya penyakit tertentu gitu ya. Mungkin ukurannya terlalu besar atau ada matriks yang punya simetri tertentu atau berbentuk pita diagonal ya, atau yang butuh pivoting ya, sehingga kalau nggak di pivot dia determinannya mendekati nol ya, terus menimbulkan masalah waktu mau diselesaikan gitu ya. Lalu coba metode-metode yang berbeda itu untuk menunjukkan keuntungan dan kelemahannya setiap metode itu sih. Ya jadi itu juga bisa tuh buat tugas code crunch yang cukup menarik ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini dari Bapak-bapak? Komentar kalau ada? Kalau nggak ada berarti kita sampai di sini ya. Lalu hari Kamis nanti ada gladiator di chapter yang berikutnya. Bisa aja lihat contoh-contoh tahun lalu. Nanti mungkin Pak Nathan ya yang bertarung mungkin lawan Bu Kathleen ya. Eh, Pak, kayaknya kalau kata Rangga minggu kemarin katanya buat minggu ini dia udah siapin dah Pak. Oh ya udah. Tapi Parangganya nggak hadir di sini. Jadi nanti
Terus saya dikonfirmasi bilangin Pak, lagi di kelompok ya. ya, Jangan melempar ke yang nggak hadir terus bilang ya dia aja gitu ya. iya Pak benar. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Nanti recordingnya saya pasang juga di Learn, saya forward juga ke grup WA ya. Selamat malam, selamat istirahat.